عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين من كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى كذلك: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد، فقد قال تعالى في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كذلك قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن يراني وآمن بي وطوبى سبعة مرات من لم يراني وآمن بي. صدق الله العظيم وصدق على رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sesungguhnya kita sebagai hamba Allah, diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, bahkan memakan rezekinya Allah. Kalau kita, kata ulama, meyakini bahkan merasakan dalam hati diri kita tiga sifat ini, maka Allah akan berikan kita sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Merasa cukup kepada apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Merasa cukup kepada apa-apa yang Allah berikan kepada jodoh kita. Bahkan merasa ridha kepada kematian kita. La tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seseorang tidak mengetahui besok dia kerja apa, nggak tahu. Ya, mungkin besok menjadi presiden, kita nggak tahu. Ada seorang yang SD nggak tamat, tiba-tiba besoknya dewasa dia jadi kontraktor tebu, gaji puluhan juta. Nggak tahu madza, la tadri nafsum madza taksibu ghadan. Bahkan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak mengetahui di mana dia mati, nggak tahu. Ada seseorang sakit kata dokter, kamu harus ke Amerika. Akhirnya dia ke Amerika. Demi apa? Demi kesehatan. Maknanya sehat itu lebih berharga, lebih bermanfaat daripada nikmat harta. Maka dia korbankan harta seluruhnya demi kesehatannya. Maka dia berangkat ke Jakarta naik pesawat. Sampai di Jakarta, sampai di Amerika, baru sampai di bandara, dia minum air putih. Setelah minum air putih, maka wafatlah beliau. Maknanya dia nggak tahu di mana dia mati. Tiba-tiba nggak disangka-sangka, kebanyakan tidak disangka-sangka matinya di mana? Di Amerika. Ada rezekinya terakhir, air putih yang dia minum itulah rezeki yang terakhir. Bahkan ada sahabat tuh yang rezeki terakhirnya air susu. Setelah minum air susu dia perang meninggal syahid. La ilaha illallah. Kemudian kalau kita merasa Allah mendengar kita sebagai hamba Allah, kita merasa kita didengar oleh Allah. Kita sebagai hamba Allah, kita dilihat oleh Allah.
kita merasa kita diketahui Allah, bahkan dikuasai oleh Allah, maka kalau kita ada sifat ini dalam diri kita, hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan kepada kita sifat apa? Sifat taat. Apa sifat taat? Malu kalau maksiat kepada Allah. Malu kalau tidak taat kepada Allah. Malu tidak berpuasa. Malu kalau pacaran. Malu tidak sholat. Malu tidak mengaji. Tidak baca Al-Quran. Pentingnya kita beramal karena Allah. Kita hamba Allah. Ya, kita umatnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kemudian terpenting setelah amal adalah keikhlasan. Karena ketika amal ikhlas diterima oleh Allah. Ketika amal tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan mereka manusia, kita semua ini tidak diperintahkan kecuali kita hanya menyembah kepada Allah mukhlishina lahu-d-din, dengan memurnikan keikhlasan hanya kepada Allah, beribadah taat hanya mengamalkan agama hanya karena Allah, bukan karena orang tua yang masih kecil, bukan karena istri yang sudah punya istri, bukan karena harta, bukan karena tahta, bahkan punya wanita. Karena siapa? Mukhlishina lahu-d-din, karena Allah. Karena bahkan Rasulullah SAW diperintahkan seperti itu juga. Hai Muhammad, qul inni umirtu an a'budallah mukhlishina lahu-d-din. Hai Muhammad, katakan kepada diri engkau, kepada engkau khususnya, supaya aku menyembah hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan harta, Rasulullah menolaknya. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan tahta, Rasulullah menolak. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan apa? Wanita, Rasulullah tetap menolak. Mukhlishina lahu-d-din. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innallah la yaqbalu 'amalan illa ma kana lahu khalisan wa butghiya wajhuh." Sesungguhnya Allah tidak menerima amal seseorang kecuali hanya ridha Allah. Hanya ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita pentingnya hadirin rahmatullah beramal karena Allah. Ini manfaat ikhlas. Bahkan ikhlas itu penting juga. Ikhlas ini kata ulama menjelaskan dalam tafsirnya dan surat Shad, surat yang lainnya, terutama surat Shad, orang-orang yang ikhlas ini tidak akan disesatkan oleh iblis. Apa? Orang yang ikhlas ini tidak akan disesatkan oleh iblis. Allah firmankan dalam surat Shad, fa bi izzatika la ughwiyannaka illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala fa bi izzatika la ughwiyannaka illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu. Siapa yang mengatakan ini? Iblis. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, kata iblis. Ulama mengatakan iblis nih, sebagai manusia, sebagai hamba Allah juga, tapi dia ingkar kepada Allah. Tetap dia memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Siapa itu? Allah. Siapa itu? Iblis mengagungkan Allah. Fa bi izzatika, demi kemuliaan-Mu, kehebatanmu ya Allah, saya akan sesatkan anak Adam di antara mereka, di antara engkau wahai anak Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang tidak saya bisa sesatkan adalah, kecuali hamba engkau anak Adam yang saya tidak bisa menyesatkan, yang saya tidak dapat menyesatkan adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin, orang-orang yang ikhlas di antara mereka saya tidak bisa sesatkan. Maknanya dalam ikhlas itu adalah kekuatan yang besar. Apa? Kekuatan yang dahsyat. Ikhlas itu kekuatan apa? Yang dahsyat. Dan inilah maksud Allah ciptakan kita, supaya kita beramal karena Allah. Mad dalil
Mana dalilnya? Maka dalilnya apa? Aina dalil? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, di tangannya kekuasaan, kehebatan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua tidak berkuasa, hanya Allah yang kuasa. La ilaha illallah. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan, Allah khalaqal mauta, Allah ciptakan kematian manusia, kehidupan manusia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan uji kalian, dialah Allah akan menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Ahsanu amala. Mal ahsan ma ahsanu amala? Ma ahsanu amala? Apa itu ahsanu amala? Apa? Mada? Apa itu ahsanu amala? Ahsanu amala adalah ikhlas. Adalah Allah akan uji kalian siapa yang paling ikhlas di antara kalian. Maka terakhir saya akan menutup kultum ini, cerita ini. Kultum di Ramadan yang berapa? Ramadan berapa nih? Hah, Dedi? 11 ya? 11. Betul, 11 ya. 11 ya, ini atau Ramadan ke-11. Saya akan tutup di subuh hari ini, pagi hari ini dengan cerita pentingnya keikhlasan. Ada orang soleh dahulu nyembah kepada Allah. Ketika orang abid ini, seorang soleh yang abid, dia menyembah Allah, berzikir, baca Quran dan sebagainya. Dia mendengar ada orang menyembah pohon yang sangat besar. Dalam kitab-kitab diterangkan, ketika itu dia marah. Ini kurang ajar orang menyembah, mensekutukan Allah, akan masuk neraka selama-lamanya. Inna yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang mensekutukan Allah, menduakan Allah dengan berhala-berhala, dengan pohon-pohon yang besar-besar, menyembah setan-setan, sungguh haram baginya surga, tempatnya neraka selama-lamanya. Dan tidak ada bagi orang zalim, orang-orang yang mensekutukan Allah, tidak ada penolong baginya. Maka dia marah. Wah, kapak. Kapak tujuannya apa? Untuk menebang pohon besar. Pohon besar, pohon mungkin ratusan, bisa ribuan tahun, ratusan tahun. Ya, seperti pohon jati itu ratusan tahun, tapi pohon-pohon yang terdahulu besar-besar. Dan biasa kebanyakan pohon-pohon besar banyak setannya. Depan kuburan kita nih, ada setannya. Hati-hati yang sana ya. Kalau kurang amalan batin ya, itu bisa kena kita. Mau coba silakan. Ya, hati-hati. Itu ada setannya, demit, ya, tuyul dan sebagainya, lecek, genderuwo, apa lagi? Hah? Apa lagi? Pocong dan sebagainya, ada lah. Tergantung tempatnya. Nah, itu ketika dia berjalan, dibawa kapak, dia berjalan dekat oleh seseorang. Seseorang ini adalah setan, menyerupai manusia. Tuan, apa mau kemana Tuan? Saya akan tebang pohon itu. Jangan. Kamu melawan saya. Berkelahi akhirnya. Berkelahi akhirnya kalah setan tersebut. Setan yang berwujud manusia kalah. Maafkan saya. Jangan kamu tebang pohon tersebut. Jangan. Nanti saya janji kepada engkau, saya beri kamu emas. 3 emas. Tolong. Merayu. Akhirnya orang ahli ibadah ini mau juga. Akhirnya mau. Maka ya oke, bismillah. Mau saya. Wah, yang ingkar janji. Akhirnya akhirnya pulang. Jadi tidak menjadi nebang pohon tersebut. Dia bangun tidur, ada 3 keping. Hari kedua ada emas lagi. Akhirnya dia enggak sempat enggak payah-payah untuk bekerja. Hari ketiga ada. Hari keempatnya tidak ada. Marah dia. Kurang ajar itu orang itu. Baik kapak, dia akhirnya mengarah kepada pohon tersebut, mau ditebang. Sebelum sampai, maka dijegatlah, dihalangi oleh seorang tersebut, seorang iblis yang menyerupai manusia. Jangan, saya tebang. Janjinya kamu bohong, kamu akan berikan saya setiap hari 3 emas, 3 kambing, 5 tidar emas. Kamu bohong. Kita berkelahi. Maka mereka berkelahi. Akhir berkelahi, mengeluarkan jurus MMA-nya keluar semua, jurus AT, jurus semua keluar. Atas bawah keluar, akhirnya kalah juga ahli ibadah tersebut kepada setan tersebut. Akhirnya dia takjub. Kenapa kamu bisa mengalahkan saya? Dulu saya mengalahkan kamu.
Oh begini, saya itu iblis, saya setan. Ketika kamu pertama kali akan nebak ini karena Allah, ikhlas karena Allah, kamu menang, kamu ada kekuatan. Ketika kamu hari ini yang kedua kali akan menebang pohon tersebut karena nafsu, karena dunia, maka tidak ada kekuatan bagi kamu. Karena kamu tidak ada keikhlasan dalam. Karena apa? Karena harta, karena tahta, karena wanita. Na'udzubillah, subhanallah. Makanya pentingnya ini cerita untuk pelajaran bagi kita yang besar, bagaimana kita mengambil ibrah, fa'tabiru ya al-absar, ambillah pelajaran wahai orang yang punya pandangan yang baik, akal yang baik, ya al-albab, orang yang berakal. Maka pentingnya kita beramal ikhlas. Saya niat untuk beramal ikhlas karena Allah, bukan karena harta, tahta, wanita. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik? Siap sedia? Insyaallah siap ya? Beramal ya, belajar baca Quran karena Allah, mondok karena Allah, ya sholat tahajud karena Allah, amal-amal yang terkecil maupun terbesar karena Allah. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang berkah, awalnya rahmat, tengah-tengahnya maghfirah, terakhirnya itq dan nar, menyelamatkan manusia daripada api neraka, ya. Itu insyaallah ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah dari nafsu kami sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.